Halo YouTube, selamat datang di channel ini. Hari ini saya akan membahas sesuatu yang sangat saya sukai dan bisa dibilang saya hampir mengkonsumsinya hampir setiap hari, yaitu anime. Nah, bagi yang belum tahu, anime adalah bentuk animasi yang berasal dari Nihongo alias Jepang dan telah mendunia sampai saat ini. Maka dari itu, dalam video ini saya akan menceritakan atau lebih tepatnya membahas tentang anime-anime kesukaan dari saya dan mengapa saya menjadi sangat menyukai yang namanya anime. Oke, sebelumnya kenalkan, nama saya Irfan Niko Saputra. Saya adalah orang Sulawesi Selatan, lebih tepatnya saya sekarang tinggal di kota Parepare. Oke, cukup perkenalannya, kita bahas hal yang mendasar terlebih dahulu. Pertama-tama, mari kita bahas apa itu anime dan mengapa dia begitu populer sampai saat ini. Nah, salah satu alasan utamanya adalah keragaman genre yang ada. Jadi di anime itu ya, hampir semua genre show itu ada. Contoh, kalau kalian suka petualangan, ada One Piece. Kalau kalian mau yang berbau misteri, menegangkan, ada Death Note. Atau mungkin kalian lebih tertarik pada cerita romantis seperti Your Lie in April. Bercanda guys ya, bercanda. Di anime pasti ada sesuatu untuk setiap orang. Bahkan salah satu genre yang saya suka adalah anime hentai. Salah satu alasan saya membuat channel ini adalah saya ingin share pengalaman saya tentang anime. Karena di lingkungan saya tinggal sekarang, jarang ada yang membicarakan anime. Kebanyakan dari mereka masih melihat anime itu hanyalah sebatas kartun buat anak-anak. Padahal nih ya, ada begitu banyak hal yang menarik dari dunia anime. Dan yang bilang anime itu kartun pasti belum pernah nonton yang namanya High School DxD. Nah, coba nonton tuh anime. Itu emang anime buat anak gitu. Pada awalnya saya nonton anime itu dari TV lokal seperti lewat Indosiar, RCTI, dan Global TV. Pokoknya pas kecil itu SD, hobinya nonton anime di depan TV. Walaupun terkadang berantem sama nenek dan emak saya untuk rebutan remote TV-nya. Karena emak dan nenek saya senang banget acara gosip artis yang biasanya tayang juga di hari Minggu. Awalnya saya juga mengira anime kayak misalnya Doraemon, Shinchan, Hamtaro itu cuma kartun biasa. Nah, nanti setelah menginjak bangku SMP baru kenal dengan istilah anime. Masuk kelas 2 SMA, saya sempat tidak menonton anime lagi sampai masuk perguruan tinggi. Ya, karena acara anime sudah mulai jarang ditampilkan di TV lokal. Saya ingat terakhir anime yang saya lihat terakhir itu One Piece. Kalau tidak salah episodenya itu saat Going Merry, kapalnya si Luffy, karakter utama, udah digantikan sama kapal yang baru yang bernama Sanigo di akhir World Water 7. Belum lagi karena saya harus pindah kota dalam artian saya harus pindah dari kota ke desa untuk melanjutkan sekolah saya ke jenjang yang lebih tinggi dari SMP ke SMA. Ya, karena orang tua saya pada saat itu sedang cerai, jadi saya anak yang broken home. Singkat cerita, setelah saya balik ke kota Parepare, saya akhirnya memutuskan untuk melanjutkan pendidikan saya ke jenjang kuliah. Nah, singkat cerita, pas masuk kuliah, saya mulai mendengar beberapa mahasiswa lagi bahas anime. Saya gabung dong, dan boom, muncul berbagai macam judul anime dan berbagai macam genre anime yang berbeda-beda. Dan yang membuat saya mulai nonton anime lagi adalah karena ternyata One Piece masih lanjut dan masih terupdate setiap minggunya. Itu pun kalau tidak libur. Ya, kalian tahu sendiri, mungkin para pecinta One Piece mungkin sudah tahu ya, karena One Piece juga bahkan pernah hilang beberapa minggu deh. Oke, satu hal lagi yang membuat saya balikin ke dunia anime adalah saya mengetahui ada yang namanya High School DxD. Nah, bagi teman-teman yang di bawah umur 18 tahun jangan cari tahu. Nah, jangan coba-coba cari tahu tentang anime itu. Dan yang tahu silahkan komen waifu kalian di kolom komentar. Kalau saya waifunya adalah Yasuke Mori. I mean, look at that man, that's so beautiful. Oke, selanjutnya kita ngebahas anime yang paling berkesan. Bagi saya anime yang paling berkesan itu adalah Naruto dan One Piece. Apalagi Naruto sih, karena Naruto sudah menemani saya dari SD sampai perguruan tinggi.
Ya karena kan mungkin untuk teman-teman yang belum tahu, cerita Naruto itu terbagi menjadi dua, yaitu Naruto kecil dan Naruto Shippuden, yaitu Naruto yang agak dewasaan. Nah, saya nonton itu dari anime dari episode anime kecil gitu sampai tamat, yaitu di Naruto Shippuden, dari itu sampai Naruto besar dan akhirnya menjadi Hokage. Nah, di Naruto bagi saya Naruto itu bukan cuma sekedar anime gitu, atau bukan cuma sekedar show atau kartun doang. Bagi saya Naruto itu telah memberikan saya sebuah pelajaran hidup. Di dalam serial Naruto kita diajarkan kita diajarkan tentang pertemanan, dan juga kita diajarkan tentang bagaimana susahnya kita untuk mencapai tujuan kita. Karena di serialnya sendiri ceritanya si main karakternya yaitu Naruto, dari kecil itu dia sudah bercita-cita untuk menjadi Hokage, ya semacam presiden atau semacam pemimpin desa lah, pemimpin kota satu seperti itu. Nah, dan pada akhirnya Naruto berhasil mencapai cita-citanya, yaitu menjadi Hokage. Naruto itu melewati berbagai macam rintangan, pengkhianatan, pokoknya dia berjuang mati-matian hanya untuk menjadi seorang Hokage yang diakui oleh warga desanya. Seberkesan itu Naruto bagi saya. Terlebih lagi pada saat saya di kampung ya, untuk nonton anime Naruto itu butuh perjuangan yang cukup sulit. Nah, sewaktu SMP itu untuk nonton Naruto itu kan Naruto tayang jam 8 malam. Nah, sedangkan karena di rumah nenek tidak ada televisi, jadi saya harus berjalan ke rumah tetangga. Dan jarak antara rumah nenek saya dan tetangga itu berjarak sekitar 10-15 menit. Dan kan malam, pasti gelap dong. Dan jarak di desa itu, di kampung saya itu, jarak antar rumah yang satu dan rumah yang lainnya itu jauh banget. Jadi untuk ke rumah tetangga saja untuk menonton Naruto satu episode Naruto saja, saya harus menempuh jarak 10-15 menit, terus gelap, terus melewati semacam hutan gitu, banyak pohon gitu. Jadi butuh perjuangan banget untuk nonton yang namanya satu episode dari Naruto. Oke, sudah cukup cerita pengalamannya. Intinya saya suka anime karena saya suka dengan cerita-ceritanya, dunia-dunia yang ditampilkan, itu world buildingnya, kemudian ada musiknya juga enak-enak, entah itu opening ataupun ending. Kemudian saya suka karakter-karakternya yang unik dan lucu-lucu. Nah, bagi orang-orang di luar sana yang masih bilang anime cuma buat kartun, anime cuma buat anak-anak dan cuma kartun, nah maka Anda itu salah besar. Oke, dan untuk kamu-kamu yang mau atau tertarik mau nonton anime tapi bingung mulai dari mana? Nah, sekarang saya akan memberikan beberapa rekomendasi saya untuk teman-teman yang tertarik dengan dunia anime. Oke, yang pertama, jika teman-teman tertarik dengan action begitu dan pertarungan yang epic, saya sangat merekomendasikan yang pertama itu Attack on Titan. Dan mungkin setelahnya teman-teman bisa coba untuk nonton Demon Slayer atau Kimetsu no Yaiba. Nah, selanjutnya untuk kalian yang mencari cerita yang romantis, yang indah, saya merekomendasikan itu Kimi no Nawa. Itu anime movie sih, tapi ceritanya menarik banget. Atau mau kisah sekolah romantis juga, saya rekomendasikan Komi-san, Komi Can Communicate kalau bahasa Inggrisnya. Dan jika kalian suka komedi yang menghibur, coba tonton One Punch Man. Ada Gintama. Yang paling membuat saya ketawa itu ada itu Gintama sih. Buat saya paling cepat ketawa itu Gintama, karena komedinya itu lucu-lucu. Rekomendasi lainnya itu Konosuba. Dan juga saya merekomendasikan teman-teman juga untuk nonton Naruto dan One Piece bagi kalian yang belum nonton. Tapi kalau ada yang bilang ya, One Piece dan Naruto itu kepanjangan karena punya ratusan bahkan ribuan episode, tenang. Karena mungkin rencananya di next video saya akan merangkum beberapa cerita, atau saya akan merangkum alur cerita dari One Piece dan Naruto, tapi per partnya, per arc gitulah. Oke?
Jadi stay tune aja di channel ini, di channel Ekonime 47. Oke teman-teman, itulah sedikit cerita tentang anime di kehidupan saya dan pengalaman saya selama menonton anime. Ya mungkin ada beberapa pengalaman di sana tadi. Dan saya harap dengan video ini bisa memberikan kalian pemahaman yang lebih baik tentang apa itu anime dan menginspirasi kalian untuk menjelajahi lebih banyak seri-seri anime yang menarik. Terima kasih telah menonton dan sampai jumpa di video berikutnya. Jangan lupa untuk subscribe, like, komen, serta nyalakan notifikasinya supaya teman-teman tidak ketinggalan video-video berikutnya. Karena mungkin di video selanjutnya saya akan mulai untuk membuat alur cerita dari One Piece, mungkin lanjutin Naruto per arc-nya. Stay tune aja, oke? Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Bye-bye.